Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berita untuk Samaria, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara, Filipus yang merupakan salah satu dari 7 diaken juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Filipus pergi memberitakan Injil ke kota Samaria. Orang Samaria hanya berpegang pada 5 buku Musa yang disebut Taurat atau Pentateuch. Mereka percaya bahwa menurut Musa, seorang nabi seperti dia akan dibangkitkan dan itu harus ditaati. Mereka menyebut nabi itu dengan Tahib. Orang-orang Yahudi juga sama, berpegang pada ajaran ini yang mereka harapkan sebagai Mesias atau yang diurapi dari garis keturunan Daud. Itu sebabnya saudara-saudara, tidak jelas bagi penduduk Samaria apakah mereka percaya dengan Tahib atau mereka percaya dengan Mesias, atau kedua-duanya. Kalau mereka percaya dengan Mesias, berarti apa yang mereka dengar itu dari Tuhan Yesus Kristus melalui seorang wanita, di mana Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 4 berjumpa dengan seorang wanita di sumur dan memberitakan tentang Mesias, dan terjadi suatu sukacita di Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi lepas daripada itu, orang-orang Samaria sangat membutuhkan pencerahan tentang siapa juru selamat yang bisa menyelamatkan dunia ini. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6 dijelaskan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudara, saya ingin menyoroti bagian pertama adalah pertobatan orang-orang Samaria. Tuhan memakai khotbah Filipus dengan banyak tanda dan keajaiban. Mereka berpegang pada Filipus dengan satu kesepakatan yang sama. Dalam bahasa Yunani memakai kata homotumadon, di mana punya kesepakatan, punya pikiran yang sama yang dilakukan oleh Filipus dalam khotbahnya, ajarannya dengan yang dilakukan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pada saat hari Pentakosta, di mana mereka juga punya kesepakatan homotumadon yang sama. Mereka mendengar kata-kata daripada Filipus,
di khotbahnya dan melihat tanda-tanda yang dilakukan, roh najis diusir dengan tangisan keras dan orang lumpuh disembuhkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para rasul di Yerusalem mendengar tentang hal itu dan mengutus Petrus dan Yohanes. Mereka tiba dan kemudian mereka berdoa agar orang percaya ini dapat menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, menarik buat saya. Kenapa? Karena sesungguhnya mempertimbangkan permusuhan yang dilakukan orang Yahudi terhadap orang Samaria. Tapi sungguh luar biasa bahwa mereka mau berdoa untuk orang-orang Samaria supaya menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya yakin mereka mengingat satu titik di mana misi pemberitaan Injil itu. Mereka harus pergi ke Yudea dan Samaria. Dan Roh Kudus telah menggunakan Filipus dengan cara yang luar biasa untuk memulai pekerjaan di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik. Ketika mereka tahu bahwa Roh Kudus belum turun atas orang-orang Samaria, mereka mendoakan. Mungkin sudah berkata, berarti kalau begitu ada baptisan air dan baptisan Roh Kudus secara khusus. Itu menjadi satu dilema atau menjadi satu pengajaran yang masing-masing bisa berbeda pandangan. Tetapi bagi saya yakin bahwa ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang itu sudah punya Roh Kudus. Tinggal apakah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak. Kata kepenuhan bagi pandangan saya adalah orang itu ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka secara totalitas hidupnya dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana dengan yang di Samaria? Ini adalah kasus khusus yang terjadi di Samaria. Karena saya ingin menyatakan kasus khusus, kenapa? Supaya terjadi kedamaian, supaya terjadi satu persekutuan yang erat antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Di awal tadi saya berkata bahwa orang-orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria. Mereka tidak suka, mereka benci terhadap orang Samaria. Kasus khusus ini dimunculkan supaya apa? Supaya orang Yahudi mau bertemu dengan orang Samaria dan orang Samaria mau berjumpa dengan orang Yahudi. Inilah yang namanya kesatuan, saudara. Itu sebabnya saya berkata ini kasus khusus yang perlu diperenungkan dan digumulkan. Kita kembali ke dalam pembicaraan kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 7-9 dijelaskan, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting.
Dan kita perhatikan saudara-saudara yang bagian kedua ini, yaitu tentang Simon dari Samaria. Nama Simon adalah nama umum di kalangan orang Semit. Dia membual bahwa dia hebat. Semua orang, dari yang terkecil hingga yang terbesar, bersaksi bahwa dia adalah kekuatan Allah. Dia adalah yang hebat. Mereka telah lama kagum dengan sihirnya dan mempercayainya. Sekarang seorang penantang datang ke kota. Filipus melakukan banyak keajaiban tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi berbeda dengan Simon, melakukan sihirnya untuk dirinya sendiri. Tetapi yang datang ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, Simon terdorong untuk menyelidiki lebih jauh siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Itu sebabnya Simon sangat mengagumi. Kenapa saudara? Dia telah dilatih dalam seni sihir. Sebagian besar yang dia lakukan adalah sulap. Karya-karya itu kebanyakan palsu. Dan jika ada kenyataan bagi mereka, itu diilhami oleh setan dan bukan dari Tuhan. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan yang diberitakan Filipus jauh lebih kuat daripada mantranya. Dikatakan bahwa Simon mulai percaya pada pemberitaan Filipus tentang Tuhan Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Dia melihat semua pria dan wanita yang akan dibaptis. Itu sebabnya Simon juga ikut dibaptis. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Simon. Apakah percaya atau tidak. Tetapi dalam bahasa Yunani dinyatakan cukup empati saja, memakai kata autos, sekedar percaya. Dan dia dibaptis oleh Filipus, dan setelah dibaptis mengikuti pelayanan Filipus. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 13 dinyatakan Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, saya ingin berkata bahwa orang Samaria termasuk juga Simon sudah dibaptis, tetapi belum dibaptis oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ketika rasul-rasul datang ke Samaria, mereka menumpangkan tangan atas orang Samaria itu supaya punya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 16 sampai 19. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata,
berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Simon melihat bahwa siapapun yang ditumpangkan tangan oleh Petrus dan Yohanes telah menerima Roh Kudus. Saudara, kita perhatikan sama-sama. Ketika Simon melihat itu, Simon menawarkan uang. Dia kagum pada tanda-tanda. Dia pikir itu semacam trik sulap yang menakjubkan. Saudara, kenapa demikian? Karena yang kita pelajari tadi adalah Simon itu adalah seorang penyihir. Dan dia mencintai kekuasaan. Dia ingin dilihat sebagai yang hebat. Kebutuhan yang dia lihat bukanlah bahwa dia perlu merendahkan diri dan menerima Injil, tetapi melihat itu sebagai sarana untuk kekuatan yang lebih besar. Ini adalah tipuan yang tidak bisa dilakukan bagi dirinya. Itu sebabnya menawarkan sejumlah uang supaya diberi kuasa itu. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka akan pergi dan Simon sendirian, maka Simon akan punya kuasa yang besar atas orang-orang Samaria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi pikiran Simon. Karena rasul-rasul akan pergi, dan sekarang Simon punya kuasa. Ini akan lebih hebat. Tapi saudara-saudara, Simon tidak tahu bahwa Roh Kudus adalah anugerah Allah, bukan trik sulap yang harus dibeli. Jika Simon benar-benar mengalami Roh Kudus, dia akan tahu lebih dalam. Dia akan tahu lebih baik. Itu sebabnya tawarannya menerima teguran langsung dari Petrus. Kenapa? Karena kalau Simon demikian, Simon tidak memiliki bagian dalam Kristus. Dan Simon harus bertobat dari dosanya. Dia memang tidak dipukul mati di tempat, tetapi ditawari kesempatan untuk bertobat. Tapi saudara-saudara, Simon melihat bukan kesempatan, tetapi justru dia punya akal baik yang hebat. Karena apa saudara? Setelah itu Simon tidak muncul lagi. Itu menunjukkan bahwa Simon, si penyihir itu, sama sekali bukan orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang ketika ditegur harusnya dia bertobat. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 20 sampai dengan 23 jelas melaporkan di sini. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah.
Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang baik dan terjerat dalam kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang Petrus katakan kepadanya akan menimpanya. Juga tidak disebutkan tentang sukacita. Dia akhirnya pergi dan kemudian tidak disebutkan lagi dalam sejarah gereja. Yang artinya berarti Simon justru menjadi penentang Injil, bukan pemberita Injil, karena dari awal tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi luar biasa cara kerja Roh Kudus. Kenapa? Karena disebutkan bahwa banyak desa di Samaria diinjili oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berita Injil tersebar di Samaria. Itu sebabnya saudara, inilah pekerjaan yang luar biasa daripada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara melihat kejadian terkait dengan orang-orang yang di Samaria? Yang pertama adalah ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, harus sungguh-sungguh percaya. Tidak melihat kekristenan bagian mujizatnya saja, tidak melihat kekristenan dari bagian yang nubuatannya saja, tetapi lebih daripada itu, kekristenan itu berbicara tentang keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan itu adalah harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus supaya saya dan saudara selamat. Ini penting buat saya dan saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita harus berbuah-buah yang baik. Ketika ditegur, ketika diarahkan, kita sukacita. Tetapi ketika ditegur, diarahkan, kita marah, kita pergi, justru semakin menjadi perenungan apakah sudah percaya dengan Tuhan Yesus sungguh atau tidak. Itu sebabnya saudara, siapapun kita pada akhirnya harus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, kepada semua suku, dan tidak ada yang membenci orang, tidak ada yang membenci satu suku. Semua perlu Injil Yesus Kristus, semua perlu pemberitaan Injil Yesus Kristus, dan pemberitaan itu dimulai dari saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, sebagai kesimpulan, mari kita memberitakan Injil, mari kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mari kita terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja. Tuhan memberkati, yang terus berusaha dengan segala keaktifan mereka.
Tuhan juga berkati. Yang mungkin kekurangan, Tuhan Engkau menolong mereka. Yang sakit Tuhan jamah, yang sedang ada masalah, mari Tuhan beri penghiburan buat mereka. Berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan satu kelebihan oleh karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dan tetap tinggal di rumah, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin.